wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kita jumpa lagi di saluran Bincang Antar Umat Beragama atau SMB, merupakan channel dari kantor Kementerian Agama di Kabupaten Minahasa. Nah, kita hari ini akan membahas tentang topik zona integritas yang merupakan program terpenting dan menjadi skala prioritas yang sementara dikedepankan oleh Kemenak. Dan telah hadir saat ini Ibu Fadila Joyo Suroto selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa. Apa kabar Ibu Fadila? Alhamdulillah baik. Dan semoga Ibu dalam ibadah puasa bulan Ramadan menjalankan dengan baik. Terima kasih atas kehadirannya, karena waktu dan kesempatan yang Ibu boleh sediakan di saat ini, sekalipun di keadaan sibuk. Ibu, kita akan berbicara panjang lebar tentang zona integritas, dan tentu ini sangat penting untuk pelayanan, inovasi, dan maksimal bagi publik dan masyarakat, khususnya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa. Dan tentu banyak pertanyaan yang hendak saya sodorkan kepada Ibu. Dan pertama, hendak saya tanyakan, apa itu zona integritas? Dan apa sebenarnya zona integritas itu? Dan seberapa penting hal ini perlu dilakukan di kantor Kemenak Minahasa? Oke, terima kasih. Jadi zona integritas itu kita ambil dari berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 90 Tahun 2021, bahwa zona integritas adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, menuju reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang baik. Jadi saya tekankan di WBK itu wilayah bebas dari korupsi. Kalau wilayah bebas korupsi berarti kita bebas untuk melakukan korupsi di Kementerian Agama. Ini pakai dari. Kemudian tujuan dari pembangunan zona integritas adalah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, yang akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang baik untuk mengimplementasikan prinsip dan asas good and clean governance yang dimulai pada level unit kerja, serta untuk menciptakan birokrat pemerintah yang berintegritas, profesional, dan melayani. Nah, tadi Pak Nathan menanyakan seberapa penting zona integritas itu dilakukan di Kementerian Agama, khususnya Kabupaten Minahasa. Kalau menurut saya, pembangunan zona integritas itu sangat-sangatlah penting, terutama untuk mewujudkan peningkatan kualitas layanan pada masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, bahkan nepotisme. Dan sebagai tambahan, sebagaimana sebenarnya pada tahun 2021 Kementerian Agama Kabupaten Minahasa itu telah ditunjuk oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu pilot project bersama dengan 3 satker lainnya. Namun karena berbagai hal termasuk pergantian pimpinan sehingga memang belum terlaksana dengan baik. Jadi kami mulai lagi untuk tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan tujuan kita bersama dalam mewujudkan pembangunan zona integritas di kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa. Ya. Oke, terima kasih. Ada beberapa poin penting yang saya tangkap tadi berkaitan dengan kata kunci kita dalam pertemuan saat ini. Ya, ada wilayah bebas dari korupsi ya. Lalu yang kedua, wilayah birokrasi bersih dan melayani, BBK dan BBBM singkatnya. Jadi tujuannya untuk optimalisasi atau pelayanan prima kepada publik. Ya. Nah selanjutnya Bu, berangkat dari pertanyaan tadi, bisakah Ibu
mengungkapkan kepada kami semua, pada publik juga, sahabat religius dan sahabat moderasi yang ada di rumah, berkenaan dengan ada beberapa wilayah atau komponen yang kemudian ada di wilayah zona integritas itu. Ada beberapa yang saya tahu tuh, Ya. mungkin bisa Ibu ungkapkan atau jelaskan kepada masyarakat. Silakan. Oke, jadi seperti kita ketahui bersama bahwa dalam pembangunan zona integritas itu ada dua komponen, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Sementara untuk komponen pengungkit itu terdiri dari 6 area, yaitu yang pertama area manajemen perubahan, yang kedua area penataan tata laksana, yang ketiga penataan manajemen sumber daya manusia, yang ketiga area penguatan pengawasan, yang selanjutnya area penguatan akuntabilitas, dan yang terakhir adalah area peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, sementara untuk hasil, komponen yang kedua itu adalah komponen hasil itu merupakan kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. Nah, sehingga hubungan sebab akibat antara keduanya itu dapat mewujudkan proses perbaikan bagi Kementerian Agama melalui inovasi-inovasi dan pembelajaran di mana proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja Kementerian Agama secara berkelanjutan, khususnya di Kabupaten Minahasa. Oke, terima kasih Bu. Dari 6 wilayah ya, Bu. 6 wilayah, kemudian berimbas ada 10 komponen juga yang diikuti sebagai tugas-tugas dari pegawai-pegawai yang bekerja di dalamnya. Nah, tentu ada monitoring dan evaluasinya juga kan, Bu. Nah, sementara di dalamnya pasti juga ada semacam penilaian-penilaian, bentuk-bentuk yang kemudian dilaksanakan untuk kemajuan dari wilayah zona integritas ini. Nah, adakah indikator sehingga sebuah instansi itu tergolong telah memberlakukan zona integritas? Jadi sebuah satker itu yang telah melakukan zona integritas, indikatornya itu adalah kebijakan standar pelayanan yang dibuktikan dengan SOP sesuai dengan peta proses bisnis. Peta proses bisnis ini untuk Kementerian Agama itu diatur dalam KMA nomor 1364 tahun 2021 tentang peta proses bisnis Kementerian Agama. Di situ kita menerapkan implementasi budaya pelayanan prima, dibuktikan dengan survei indeks kepuasan yang saat ini kita telah menempatkan di PTSP Kementerian Agama Minahasa, sehingga siapapun tamu yang datang dia bisa men-scan barcode yang tertera di PTSP, sehingga petugas yang akan menginput dan menghitung sehingga IKM yang telah disediakan tadi itu bisa ditindaklanjuti dengan aksi dari hasil survei tersebut. Kemudian tadi Pak Nathan menyinggung tentang 10 tugas dari tim reformasi. Mungkin teman-teman mungkin penasaran apa yang dimaksud dengan 10 tugas dari tim tersebut. Jadi untuk tugas-tugas tim reformasi birokrasi atau tim kerja pembangunan zona integritas itu adalah terdiri dari pertama mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja, yang kedua menyusun rencana aksi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani berdasarkan program kerja yang telah disepakati, kemudian melakukan implementasi pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM pada Satker atau UPT, kemudian melakukan pembangunan zona integritas sesuai program kerja dan rencana aksi yang telah ditetapkan, selanjutnya melakukan pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada Satker atau UPT pada lingkungannya, kemudian melakukan penilaian mandiri zona integritas secara berkala, baik secara manual maupun secara elektronik melalui aplikasi PMPZI Kementerian Agama. Mungkin Pak Nathan bingung, apa ini PMPZI? PMPZI ini adalah merupakan aplikasi yaitu penilaian mandiri pembangunan zona integritas yang diramu khusus oleh Kementerian Agama untuk kita menginput di situ. Kemudian mengkoordinasikan terpenuhinya seluruh dokumen mendukung pembangunan zona integritas yang sering kita dengar sebagai evidence.
Jadi apapun itu yang telah kita lakukan, kita buktikan dengan evidence. Dan itu biasanya ada kata keren yang biasa kita sebut sebagai UNADO. UNADO itu adalah undangan, dokumentasi, administrasi, terus dokumentasi, notulensi, dan absensi. Ya. Nah, jadi itu termasuk UNADO itu. Outputnya apa? Ya. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target yang telah ditetapkan melalui PMPZI baik secara manual maupun elektronik tadi yang saya sampaikan. Yang ke-9 mengagendakan pelaksanaan submit PMPZI pada setiap akhir tahun penilaian, dan yang terakhir adalah melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan unit eselon 1 dalam hal ini Menteri Agama. Jadi itu yang kalau di Kementerian Agama. Terima kasih. Luar biasa panjang sekali sudah dikupas oleh Bu Fadila berkaitan dengan zona integritas yang sementara ini diberlakukan di kantor Kementerian Agama. Nah, ini luar biasa sekali kalau hal-hal ini memang benar-benar dilakukan secara teori, bahkan pun dipraktekkan ya Bu. Ya. Dan kita akan masuk pada akhir acara. Pertanyaan terakhir ya Bu. Ya, berkaitan dengan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi luas sekali, dan hal ini sebenarnya perlu untuk dilaksanakan, ditaati dan dilakukan. Lalu Ibu sebagai pimpinan di kantor Kementerian Agama, sebagai Kasubag, sebenarnya apa yang kemudian diharapkan melalui dengan adanya zona integritas di kantor Kemenak, dan pasti Ibu memiliki pesan kepada seluruh jajaran internal pegawai yang ada di kantor Kemenak, dan tentunya kepada publik, kepada masyarakat, supaya informasi ini boleh tersampaikan kepada masyarakat. Oke, terima kasih. Jadi yang diharapkan tentunya oleh pimpinan juga, bukan oleh saya juga, tapi pimpinan dan seluruh pegawai yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa, untuk kita mencapai predikat WBK ataupun WBBM itu, yang sangat diharapkan adalah tujuan utama dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani adalah untuk pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga saat ini dan ke depan Kementerian Agama Kabupaten Minahasa dapat memperoleh predikat WBK dan WBBM. Ada penghargaannya loh Pak. Kalau misalnya kita telah menyandang predikat WBK, kalau kita telah menyandang predikat WBK, berarti untuk tahun berikutnya kita akan mendapatkan penambahan anggaran. Jadi anggaran tahun ini kalau kita telah mencapai predikat WBK, maka tahun depan anggaran kita akan bertambah. Kemudian jika kita telah memperoleh predikat WBBM, itu lebih tinggi dari WBK. Jadi kalau kita telah memperoleh predikat wilayah bebas dari wilayah birokrasi bersih melayani, maka tunjangan kinerja kita akan dinaikkan 50% dari tahun tersebut. Jadi maka harapan saya untuk kita semua, kita tetap berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan zona integritas dengan kerjasama tim yang baik, sehingga apa yang diharapkan oleh pimpinan dan kita semua juga dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Ibu Fadila, luar biasa tadi. Jadi diingat, saya garis bawahi tadi Bu, soal penilaian WBK dan WBBM harus ada kerjasama, ada kekompakan, solidaritas dari seluruh pegawai yang ada di kantor Kemenak. Saling mendukung. Kira-kira itu menjadi akhir dari percakapan kita pada saat ini mengenai zona integritas di kantor Kemenak. Mudah-mudahan podcast hari ini dapat berguna dan dapat menjadi informasi penting bagi seluruh pegawai, tapi juga masyarakat. Sahabat moderasi, sahabat religius. Terima kasih Bu Fadila untuk waktunya. Salam moderasi beragama. Salam moderasi beragama.